Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah, dan tentu saja semangat belajar di semester 2. Jumpa lagi dengan Bu Tuti, kali ini dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari adalah penggunaan huruf kapital. Bagian yang pertama. Anak-anak, sebelum kita mulai, yuk bersama-sama kita membaca basmalah ya. Semoga dengan pembacaan basmalah nanti kita diberikan kemudahan dalam memahami materi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, di bagian yang pertama kita akan mempelajari 7 poin dari 13 poin penggunaan huruf kapital yang ada di dalam buku ejaan yang disempurnakan. Nah, yuk kita lihat bagaimana penggunaan huruf kapital yang tepat. Perhatikan dengan seksama ya. Penggunaan huruf kapital yang pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi anak-anak, jika kalian menuliskan kalimat apapun itu diawali dengan huruf kapital. Contohnya, kalian perhatikan. Nah, di sini ada 3 contoh kalimat. Kalimat yang pertama, dia membaca buku. Kalimat yang kedua, siapa namamu? Kalimat yang ketiga, tutup jendela itu. 3 macam kalimat ini berbeda artinya ya. Kalimat yang pertama adalah kalimat pernyataan, kalimat berita. Diakhiri dengan tanda titik. Di sini diawali dengan huruf kapital, selalu diperhatikan ya. Kalimat yang kedua adalah kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Di sini kalian lihat diawali dengan huruf kapital juga. Kemudian kalimat yang ketiga adalah kalimat perintah. Di sini juga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda seru. Jadi diperhatikan setiap membuat kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya atau tanda seru sesuai dengan jenis kalimatnya. Oke, untuk penggunaan huruf kapital yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Ya. Jadi setiap menuliskan nama orang, kalian harus mengawali dengan huruf kapital. Contoh yang pertama ada Halim Perdana Kusuma. Ini nama orang, diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, ini ada julukan Jenderal Kancil, diawali dengan huruf kapital juga. Yang ketiga, ini ada julukan juga Dewa Pedang, diawali dengan huruf kapital. D kapital, di sini huruf P juga kapital. Nah, nanti anak-anak, nama orang dan julukan. Oke. Akan tetapi, di sini yang perlu diperhatikan, ternyata tidak semua nama orang ditulis dengan huruf kapital. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Ya, karena ternyata digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, di sini ada ikan mujair. Anak-anak tahu mujair ya? Mujair ini sebenarnya nama orang, ya. Karena penemu ikan mujair adalah Pak Mujair, ya. Di sini digunakan untuk nama ikannya. Di sini tetap menggunakan huruf kecil karena ini bukan merujuk pada nama orang. Kemudian yang kedua, mesin diesel. Nah,
Diesel ini sebenarnya juga nama orang, tetapi digunakan untuk nama jenis ya. Di sini mesin diesel, bukan nama orang yang dimaksudkan, maka digunakan huruf kecil. Contoh lagi 5 ampere. Ampere di sini juga nama orang ya. Penemunya ini ya anak-anak. Karena tidak merujuk pada nama orang, tetapi ini digunakan untuk ukuran, maka penulisannya juga kecil. Contoh yang lain ada 10 volt. Ini juga nama orang sebenarnya, tetapi di sini tidak digunakan sebagai nama orang, tetapi digunakan sebagai satuan ukuran, maka ditulis dengan huruf kecil. Jadi diperhatikan itu nama orang atau bukan ya, walaupun sepertinya agak mirip bunyinya. Itu pengecualiannya ya anak-anak. Kemudian ternyata ada juga pengecualian yang kedua. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, guru, fan, atau huruf pertama kata tugas. Kita lihat contohnya. Jadi kalau orang Arab ya, kita kadang menyebut begini nggih, Zain bin Ahmad. Nah, bin di sini ini bukan nama ya, tetapi bermakna anak dari, maka menggunakan huruf kecil. Fatimah binti Salim. Di sini binti anak perempuan dari, maka tidak menggunakan huruf kapital tetapi huruf kecil. Robin van Persie. Nah, ini juga bermakna anak dari. Ini bukan bagian dari nama sebenarnya ya. Maka ditulis dengan huruf kecil. Indani Boru Sitanggang. Ini Boru di sini juga bermakna anak dari. Penulisannya menggunakan huruf kecil. Yang terakhir adalah contoh ayam jantan dari timur. Kalau ini julukan anak-anak. Di sini ada kata tugas, ada kata dari, maka ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Oke, ini pengecualian yang kedua. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah cukup paham kan? Kita lanjut ya. Kali ini penggunaan huruf kapital yang ketiga. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Mari kita lihat contohnya. Anak-anak tahu petikan langsung yang mana? Oke, dari contoh ini kita lihat ya. Contoh yang pertama, adik bertanya, kapan kita pulang? Petikan langsung, nah ini ada tanda ini yang mengatur ini kalimat langsung, petikan langsung di sini, huruf kapital ya, di sini ya. Nah, ini penggunaan huruf kapital di awal kalimat yang petikan langsung ya, awal petikan langsung. Kapan kita pulang? Walaupun di sini sebelumnya ada tanda koma. Karena ini petikan langsung diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, bolehkah aku ikut? Tanyanya. Nah, di sini petikan langsungnya ada di bagian depan. Huruf awalnya juga diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan ini berbeda dengan contoh yang pertama dan kedua. Ini ada dua petikan langsung yang dijeda. Besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Nah, besok pagi ini ada dua petikan ya anak-anak, besok pagi dan mereka akan berangkat. Petikan langsung yang pertama ya, karena ini belum selesai, besok pagi, kata dia. Kemudian dilanjutkan lagi dengan petikan langsung yang kedua, mereka akan berangkat. Maka petikan yang langsung yang kedua ini tidak diawali dengan huruf kapital. Jadi yang diawali adalah petikan langsung yang pertama ya anak-anak ya. Karena ini sebenarnya satu kalimat
yang dijeda dengan pernyataan kata dia, koma, mereka akan berangkat. Seperti itu. Nah, anak-anak, jadi nanti kalau kalian menulis, apalagi menulis cerpen ya, atau menulis novel, kemudian menggunakan banyak petikan, langsung diperhatikan tanda bacanya dan diperhatikan huruf kapitalnya di mana saja. Ya anak-anak, kita lanjutkan penggunaan huruf kapital berikutnya. Penggunaan huruf kapital yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan ya, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Oke, mari kita lihat bagaimana contohnya anak-anak. Dua contoh. Oke. Kitab suci umat Islam adalah Al-Qur'an. Sini ini awal kalimat sudah bahas ya. Nama agama Islam ditulis dengan huruf kapital, diawali dengan huruf kapital. Kemudian Al-Qur'an, nama kitab suci agama Islam yang ya, diawali dengan huruf kapital. Nah, ini untuk penulisan Al-Qur'an ya, untuk ejaan yang tepat seperti ini ya, ini sudah diperbarui anak-anak. Jadi al, kemudian ada strip, i-nya huruf kapital, dan ada apostrofi setelah huruf ini ya, Al-Qur'an seperti ini. Nah, anak-anak, ini juga berlaku untuk agama yang lain ya, tidak hanya Islam ya. Jadi setiap nama agama, setiap nama kitab suci diawali dengan huruf kapital. Kemudian contoh yang kedua, ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Ini ya, di nama Tuhan Allah ya, namanya orang sebutan Tuhan untuk umat Islam. Kemudian nanti ada sebutan yang lain, semacam ada sebutan Yesus, kemudian Sang Hyang Widi, itu juga diawali dengan huruf kapital ya. Bimbinglah hamba-Mu. Mu di sini ini kata ganti yang kembali ke Allah ya, mu yang dimaksud di sini Allah, maka diawali dengan huruf kapital dan jangan lupa sebelumnya diberi tanda strike seperti ini ya, untuk menandai ya kalau mu di sini kembali kepada Allah. Ke jalan yang Engkau beri rahmat. Engkau di sini juga kembali kepada Allah di sini ya. Ya, Engkau yang dimaksud adalah Allah di sini, maka e-nya ditulis dengan atau diawali dengan huruf kapital. Oke, anak-anak. Untuk penggunaan huruf kapital yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan atau akademik yang diikuti nama orang atau sebagai sapaan. Ya, lihat contohnya. Ada Raden Ajeng Kartini. Di sini yang diberi penanda warna berbeda, ada huruf R di depan ini ya, Raden. Nah, ini adalah nama gelar ya anak-anak ya, Raden. Diikuti dengan nama orang ya, Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini, namanya Kartini. Ini diawali dengan huruf kapital, R-nya kapital, A-nya kapital. Kartini, K-nya juga kapital. Kemudian contoh yang kedua ada Haji Agus Salim. Nah, ini juga gelar, maka huruf H-nya diawali, huruf H-nya ditulis dengan kapital. Kemudian yang ketiga, ketika di sini anak-anak, gelarnya di sini ditaruh di belakang dan digunakan sebagai sapaan. Nah, karena digunakan sebagai sapaan, walaupun itu tidak ada nama, tidak diikuti nama, tetapi sebagai sapaan, maka diawali pula dengan huruf kapital. Selamat pagi dokter.
karakter di sini mengacu pada satu orang dan digunakan untuk menyapa, maka diawali dengan huruf kapital. Oke, sudah cukup jelas. Mari kita lanjutkan ke penggunaan huruf kapital berikutnya. Yang ke-6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau nama instansi atau nama tempat. Nah, macam mana ini Bu? Mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, di sini ada Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ada pangkat, ya, nama Presiden diikuti dengan nama orang, ya. Maka penulisannya untuk Presiden huruf P-nya menggunakan huruf kapital, ya, khusus Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua, ini nama pangkat yang diikuti dengan instansi, ya. Instansi itu nama tempat atau nama badan, ya. Maksudnya bukan badan manusia tetapi suatu lembaga tempat orang itu bekerja atau berkarya. Oke. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini yang dilihat pangkatnya ada Sekretaris Jenderal. Karena di belakangnya diikuti dengan nama instansi tadi, maka penulisannya S-nya ini diawali, ya, Sekretaris S-nya yang awal, ya, menggunakan huruf kapital, Jenderal J juga menggunakan huruf kapital. Itu anak-anak. Oke, selanjutnya yang ke-7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat, ada bangsa Indonesia. Contoh yang pertama, suku Sunda, ada bahasa Jawa. Yang perlu kalian perhatikan dari 3 contoh ini anak-anak, yang diawali dengan huruf kapital adalah namanya, ya. Jadi untuk kata bangsa, suku, dan bahasanya tetap menggunakan huruf kecil, tetap diawali dengan huruf kecil. Tetapi nama bangsanya, bangsa Indonesia, I-nya menggunakan huruf kapital. Misalnya lagi, bangsa Inggris, berarti I-nya menggunakan huruf kapital. Untuk bangsanya B tetap kecil. Kemudian untuk nomor 2 diperhatikan penulisan suku juga seperti itu, sama. Suku Sunda, untuk huruf S di sini yang di belakang, ya, kata Sunda di sini huruf S-nya, ya, untuk kata Sunda diawali dengan kapital. Untuk kata suku tetap menggunakan huruf kecil. Demikian juga untuk contoh yang ketiga, bahasa Jawa. Nah, kata bahasanya tetap menggunakan huruf kecil, ya anak-anak. Untuk Jawanya, nama bahasanya diawali dengan huruf kapital. Nah, anak-anak, itu tadi 7 poin, ya, dari 13 poin yang akan kita pelajari. Ada catatan lagi yang diperhatikan gini. Untuk nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa tadi, ya, jika ditulis atau digunakan, ya, dengan imbuhan. Imbuhan bisa di akhir atau di depan, awalan atau akhiran, ya. Di sini dikatakan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan, ya. Kata turunan itu kata yang ini tadi mendapatkan imbuhan, tidak ditulis dengan huruf kapital, ya. Jadi jika mendapatkan tambahan, ya, ini tadi imbuhan di awal dan di akhir. Nih, contohnya pengindonesiaan kata asing. Jadi Indonesia di sini tidak menunjukkan nama
bangsa ya anak-anak. Ya, pengindonesiaan ini menunjukkan proses mendapat awalan pe, ya, di sini diakhiri dengan an, pengindonesiaan. Maka Indonesia di sini ditulis dengan huruf kecil. Kemudian contoh yang lain, kearab-araban. Nah, Arab di sini kan juga seharusnya ditulis dengan huruf kapital jika dia menunjukkan bangsa, tapi di sini tidak. Ya, ini kata turunan, dia mendapatkan imbuhan, ada awalan ke dan akhiran an. Kearab-araban menunjukkan sifat, ini kata sifat, jadi bukan menunjukkan bangsa atau menunjukkan bahasa, maka ditulis dengan huruf kecil. Oke anak-anak, itu tadi 7 poin yang sudah kita pelajari. Nanti kita akan lanjutkan di bagian kedua, penggunaan huruf kapital yang lain. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.